Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang utama sebelumnya, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan saat ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat usia, sehingga bisa hadir bersama dalam rangka menghadiri kajian ba'da subuh pada saat ini. Yang kedua, tak lupa selalu kita sanjungkan salawat dan salam bagi baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, tauladan kita, dan juga para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kelak di hari akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya Allah. Amin. Hadirin jemaah subuh Masjid Al-Latif yang Allah muliakan, alhamdulillah kembali Masjid Al-Latif berkesempatan untuk mengadakan kajian rutin setiap Ahad pertama pekan bulan ini, dan kali ini insya Allah akan dibawakan langsung oleh guru kita, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Beliau Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita, dan kajian kali ini akan membahas mengenai kitab Al-Kabair. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama dengarkan dan kita juga simak kajian dari beliau. Dipersilahkan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita kaji, kita berzikir kepada Allah 3 kali, kalimah-kalimah thayyibah yang dalam hadis sahih dikatakan ketika kalimah-kalimah thayyibah, yakni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar, dibacakan, itu adalah bacaan-bacaan yang sangat disukai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita baca 3 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa bahmana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinu hadiyana al-ghafurati wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna syari'atahu salihin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Jami Al-Latif, ya, Bapak Haji Andre, juga Bapak Yusri, dan seluruh jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Sebelumnya sekali lagi kita membaca umul kitab, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini betul-betul ilmu yang penuh keberkahan dari Allah. Manfaat fi dunia wal akhirah. Yang kurang sehat bagi yang ada di sini, di rumah atau di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang sudah meninggal dunia min ahlil khair, semuanya min ahlil jannah, ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya Allah. Yang sedang kesusahan Allah angkat kesusahannya. Amin. Yang sedang belajar sukseskan belajarnya. Amin ya Allah. Yang sedang berjuang di jalan Allah khusus untuk pondok pesantren Modern Darus Sholihin. Amin ya Allah. Yang masih terus membangun dan lelang tanah-tanah untuk pesantren, mudah-mudahan perjuangannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan COVID-19 ini mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah. Amin. Bi barakati Ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kajian kita yakni kitab Al-Kabair yang artinya adalah himpunan dosa-dosa besar. Tentu kita kaji dosa-dosa besar ini bukan untuk dilakukan tapi untuk dijauhi, untuk dihindari karena begitu besar azab dari Allah Subhanahu wa taala ketika melakukannya. Jadi kitab ini cenderung kepada ilmu tasawuf, bagaimana supaya kita menghindari hal-hal yang tidak baik. Kajian kita pada hari ini adalah halaman 39 dari kitab Al-Kabair ini, Al-Kabiratus Sabi'ah Asyarah, urutan dalam dosa besar ini yang sekarang kaji adalah, yang kita kaji sekarang adalah dosa besar yang ke-17. Al-liwatu adalah ya liwat. Liwat di sini bukan lewat, apalagi bukan ngaliwat ya. Tapi liwat di sini artinya adalah melakukan homoseksual. Ya, liwat ini mungkin diambil dari kaum Nabi Lut yang dulu dalam sejarah telah melakukan yang tidak baik, ya, yakni cinta sama jenis yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qassallahu alaina qissata Lutin fi ghairi ma maudhi'in. Artinya ya, qad qassallah, sungguh Allah telah mengkisahkan. Jadi yang sudah ada kitab yang buka ya, karena kajian kita ini khususnya di Al-Latif ini ngajinya betul-betul langsung melihat kitab. Dan ini lebih bagus. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikemukakan seseorang akan menjadi alim ya besar apabila ngajinya disertai dengan kitab. Tapi kalau jiping ya ngajinya nyanguping, atau apalagi jider sambil nyender, jituk sampai ngantuk ya, apalagi jilar sampai ngiler, ini kayaknya agak berat untuk jadi orang alim ya. Makanya kita alhamdulillah kitabnya semua kita baca, kita terjemahkan, kita uraikan dan simpulkan. Insyaallah nanti kita juga diskusikan. Baik, qad qassallahu alaina, sungguh Allah telah mengkisahkan kepada kita kisah Lutin, kisah kaum Nabi ya, Nabi Lut. Jadi kisah Nabi Lut fi ghairi maudhi'in, bukan hanya satu tempat, bukan hanya pada satu tempat saja. Min kitabil aziz, dari kitabnya yang mulia, maksudnya dari Al-Quran yang mulia. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan kaitan dengan uraian ini, saya tertarik untuk membaca hadis Nabi yang ada di footnote atau catatan kaki di sini. Ya, waktu menyebut Al-Kabirah Sabi'ah Asyarah, dosa besar ke-17 itu ada angka 7 ya, angka 7 Arab.
Ini di bawahnya lihat ada angka 7, maksudnya ada pembahasan mengenai hadis Nabi bagaimana katakanlah azab ya, atau hukuman bagi orang yang melakukan homoseks ini. Di sini dikatakan an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'malu amala qaumi Lutin. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi ya'malu amala qaumi Lutin, berkenaan dengan orang yang melakukan kelakuan kaum Nabi Lut ya. Qala, Nabi bersabda, urjumul a'la wal asfala urjumuhuma jami'an, rajamlah yang ada di atas a'la wal asfala dan yang ada di bawah, urjumuha jami'an, rajamlah keduanya secara keseluruhannya. Rawahu Ibnu Majah, hadis Imam Ibnu Majah, wa hasanahul Albani fi Sahih Sunan Ibnu Majah, dan hadis ini telah dinilai hasan ya oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih Sunan Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan tentang hukuman ya bagi orang yang melakukan ya homo seperti kaum Nabi Lut dulu. Ya, ini rajam, dirajam itu artinya dilempar dengan batu sampai mati, baik al-a'la itu yang ada di atas, wal asfal, dan yang ada di bawah ya, karena mungkin ketika homo itu ada yang di atas kan ada yang di bawah, itu kedua-duanya jami'an dirajam. Ini menurut hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Majah. Kita lanjutkan, wa annahu, tadi kan min kitabil aziz, bahwa kisah Nabi Lut itu Allah kemukakan, kisahkan bukan hanya pada satu tempat dalam kitabnya yang mulia, maksudnya dalam Al-Quran. Wa annahu ahlakahum bifi'lihim al-khabitha, dan Allah telah membinasakan mereka dengan sebab perbuatan mereka yang buruk. Wa ajma'al muslimuna, dan umat Islam telah sepakat bulat, min ahlil milali, dari semua agama, anna talawwuta minal kabairi, bahwasanya melakukan homoseks itu minal kabairi, termasuk daripada dosa-dosa besar, yang bukan dosa kecil yang bisa dikafarati misalnya dengan berwudu, bisa dengan sedekah dan yang lain-lain, tapi ini dosa besar yang harus ditobat ya, bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dalil bahwa ya hubungan katakanlah homo ini dalam Al-Quran dikemukakan. Kalau Allah Ta'ala berfirman, atatuna zukrona minal alamin wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Ini ada dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166. Artinya apa? Atatuna zukrona, apakah kalian ya mendatangi kaum laki-laki minal alamin, dari alam semesta ini. Ya maksudnya senang, kalian ini laki-laki kok kenapa senang sama laki-laki lagi ya. Wa tadharuna, dan kalian meninggalkan ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, apa yang telah Allah ciptakan bagi kalian ya, min azwajikum, dari pasangan-pasangan kalian atau istri-istri kalian. Bal antum qaumun adun, akan tapi kalian ini orang yang melampaui batas ya, kaum yang melampaui batas. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dulu kaum Nabi, umatnya kaum Nabi Lut ini ada yang senang dengan satu jenis, oleh Allah ditegur, kenapa kalian senang sama
ya sama jenis laki-laki lah, tidak senang kepada ya yang lain jenis lah. Kalian ini orang-orang yang telah melampaui batas, tidak normal istilah ya. Kemudian kita lanjutkan, waliwatu abhasyu minazina wa akbahu. Waliwatu dan adapun melakukan homoseks itu abhasyu, lebih keji. Di dalam Al-Quran, innahu kana fahisyah, zina itu kan keji ya. Ini abhash artinya lebih keji, minaz zina daripada zina, wa akbahu dan lebih jelek, lebih buruk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, uqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Artinya adalah uqtulul fa'ila, bunuh oleh kalian al fa'ila, pelaku ya yang melakukan, wal maf'ula bih, dan yang dilakukannya atau objeknya. Artinya kan ketika melakukan homo itu ada dua orang kan, si A dengan si B ya. Si A disebutnya fa'il, si B disebutnya maf'ul bih ya. Ini kedua-duanya uqtulu dalam agama Islam, bunuhlah ya. Isnaduhu hasanun, sanad hadis ini baik ya, sanad yang baik. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, la'anallahu man amila amala qaumi lutin. La'anallahu, Allah telah melaknat, mengutuk, man amila orang yang melakukan amila qaumi lutin, kelakuan kaum Nabi Lut ya. Perlu digarisbawahi bahwa bukan amalan Nabi Lut ya. Artinya Nabi Lut sendiri seorang nabi dan rasul tentu dijaga ya dari segala dosa dan noda. Tapi ini yang brengsek ini adalah kaumnya. Kaum Nabi Lut terkenal senang ya sama satu jenis. Nah, oleh Allah di sini Rasulullah bersabda, la'anallah, Allah mengutuk orang yang melakukan kelakuan kaum Nabi Lut. Isnaduhu hasanun, sanad hadis ini adalah baik. Kemudian waqala Ibnu Abbasin, dan telah berkata sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas ini sahabat yang sangat mulia ya, anak paman Rasulullah, yakni putra Al-Abbas, nama lengkapnya Abdullah bin Abbas. Beliau ini dari waktu kecil sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Sambil didekap, lalu Rasulullah berdoa, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ini ada dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Jalaluddin As-Suyuti keterangan. Rasulullah berdoa kepada Ibnu Abbas bahwa ya Allah, mudah-mudahan pahamkan dengan mendalam dia dalam masalah agama, dan pandaikanlah untuk mentakwil atau menafsirkan Al-Quran. Nah, Ibnu Abbas ini berkata begini, yunzuru a'la bina'in fil qaryati fayulqa minhu summa yutba'u bil hijarah. Kata Ibnu Abbas, hukuman bagi orang yang melakukan homoseks ya, sekarang mungkin LGBT ya, itu yunzuru a'la bina'in, diperlihatkan di atas bangunan paling tinggi bil qaryati, di sebuah desa, sebuah kampung Korea. Payul minhu, lalu dilemparkan minhu darinya. Summayut bil hijarah, kemudian diikuti dengan lemparan batu. Ya, ini Ibnu Abbas punya pandangan dalam hukumannya seperti itu, karena begitu kejinya melakukan homoseks atau LGBT. Ini luar biasa, rupanya dari barat ini sudah merebak ke Indonesia ya. Ketika saya tahun 2010 ya, bahkan 2009 yang lalu
itu ada kesempatan dipanggil ceramah dakwah Islam di Kanada. Selain di Amerika juga ke Kanada, karena antara Amerika dengan Kanada ini seperti Malaysia dengan Singapura ya, tetangga. Nah, ketika saya di Kanada itu oleh panitia yang mengundang ceramah agama Islam di sana, saya diajak itu untuk bahan dakwah di namanya kota Toronto ya, di Kanada. Itu rupanya ada komplek khusus yang homoseks, dan di pinggir jalan ada semacam plang ya, gambar yakni laki-laki dengan laki-laki lagi setengah telanjang begitu, yang menunjukkan bahwa komplek ini memang diresmikan, artinya dilegalkan oleh pemerintah setempat. Itu adalah komunitas orang-orang yang homo itu ya. Di Kanada itu ada tempat, atau di Toronto seperti itu. Dan saya dengar di Indonesia pun sudah mulai ada yang terpengaruh ya, budaya-budaya barat yang sangat keji. Kita lihat di sini hukuman yang pantas bagi pelaku homoseks ini menurut pandangan Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang sangat mulia ini. Kata beliau, dibawa si pelaku ini ya, ditonton di atas a'la bina'in ini, di bangunan yang paling tinggi. Misalnya katakanlah kalau di Parung Bingung, mana nih kira-kira bangunan yang paling tinggi, atau misalnya kalau di Jakarta mungkin ada Monas ya. Monas. Ya, jadi diangkat, artinya dibawa ke atas Monas sana, diperlihatkan oleh kepada orang banyak. Setelah ada di atas, payul kom ini dilempar, ya, dilemparkan tentu ke bawah ya. Setelah dilempar, sumayut bawa bil hijar, diikuti dengan dilemparin batu sampai mati. Itu hukuman bagi pelaku homoseks menurut pandangan dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian wa yurwa, dan diriwayatkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anhu qol, bahwa beliau bersabda, sihakun nisa'i zina bainahunna. Lesbian ya, kalau tadi rijal atatuna rijala, laki-laki dengan laki-laki, sebutnya homoseks. Tapi kalau perempuan justru senang sama perempuan lagi, ini adalah namanya lesbian ya. Ada teman saya di komplek Masjid Al-Iman, Sawangan Golf ya, dia cerita sambil sedih mau nangis. Kenapa? Karena ketika dia membawa rombongan ya pekerja ke Kanada, ini Kanada lagi ya, ini Kanada ya, katanya dia cerita kepada saya bahwa di antara yang dibawa itu ada ibu-ibu ya, perempuan dari ya Indonesia yang justru ketika bekerja di Kanada itu, perempuan ya dari Indonesia ini minta dilegalkan untuk nikah ya, karena di Kanada sana itu rupanya ada pengesahan laki-laki dengan laki-laki, pernikahan perempuan dengan perempuan, sehingga di sana ada terjadi pernikahan yang artinya disahkan ya. Tentu ini sangat prihatin sekali. Di sini dikatakan sihakun nisa zina bainahunna. Jadi lesbian ini yakni hubungan perempuan dengan perempuan ya, artinya
kelamin perempuan dengan kelamin perempuan ketika beradu seperti itu adalah dihukumi zina bainahuna, di antara mereka. Wa hadza isnadun lainun, dan ini sanad hadis yang lemah. Kemudian wa madhabus Syafi'i rahimahullah, dan madhab Syafi'i, di mana di Indonesia ini mayoritas ya madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Anna haddal luti haduz zina sawa, bahwasanya hukuman bagi pelaku homoseks ini haduz zina adalah hukuman zina, sawaun, ya sama aja. Artinya homoseks yang mungkin melalui anus ya, itu yang melakukannya, itu menurut mazhab Syafi'i sama aja dengan ya hukuman zina, yang tentunya ini dosa besar yang harus kita hindari. Wa ajma'atil ummah, dan umat Islam telah sepakat pula ala man fa'ala bimamlukihi, atas orang yang telah melakukan dengan hamba sahayanya, fahuwa lutiyun mujrimun, maka dia tergolong adalah homoseks mujrimun, yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian materi kaitan dengan dosa besar yang ke-17 berkaitan dengan ya homoseks atau lesbian ini, yang kita bahas dengan tujuan tentunya untuk diketahui oleh umat dan dijauhi oleh umat, karena begitu besar ya berat hukumannya. Baik berdasarkan hadis Nabi tadi, uqtulul fa'il wal maf'ul bih, ya artinya hukumannya dibunuh. Juga Ibnu Abbas menjelaskan seperti demikian, dibawa ke tempat yang tinggi, ditonton oleh orang banyak bahwa ini pelaku kejahatan atau kenistaan. Setelah itu dilempar ke bawah, setelah itu dilempari oleh ya dengan batu. Itu kan cukup berat sekali hukumannya, sehingga mudah-mudahan umat Islam khususnya ya remaja-remaji ini jangan sampai ada yang melakukan, baik itu homoseksual maupun lesbian, harusnya dihindari, dijauhi. Insyaallah kajian kita pada bulan Desember yang akan datang, atau Ahad pertama bulan Desember yang akan datang, Al-Kabiratus Sadisah Asyarah, Al-Kabirah As-Samina Asyarah, ya artinya dosa besar yang ke-18, Qazful Muhsanat, menuduh ya, menuduh zina kepada perempuan yang terpelihara. Ini kita akan bahas nanti insya Allah. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah bulan depan semoga kita diberikan umur, diberikan usia, bisa bertemu lagi dalam kajian yang lebih menarik lagi dengan tema yang lain. Kami dari Masjid Al-Latif mengucapkan terima kasih kepada Bapak sekalian yang sudah hadir, berkesempatan hadir di sini. Dengan segala kekurangan yang ada kami mohon maaf. Kami tutup acara ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.